Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 1 bulan lagi dengan cepat berlalu. Setelah Nili dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, mereka menginjakkan kaki dalam perjalanan mereka menuju Netherrealm. Kematian Yezong masih meninggalkan rasa sakit yang samar di hati semua orang. Meski hidup di masa yang kacau, ketika kematian adalah hal biasa, manusia tidak seperti tumbuhan yang bisa hidup tanpa emosi. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Nili. Di dalam dunia kecil, kekuatan paling misterius adalah hukum ruang dan waktu dan orang yang paling misterius adalah dewa spiritual ruang dan waktu. Hanya dia yang bisa menggerakkan lintasan waktu dan mengubah nasib seseorang. Mungkin Yezong bisa diselamatkan jika mereka menemukan dewa spiritual ruang dan waktu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Nili hanya pernah mendengar bisikan pelan dari dewa spiritual ruang waktu, karena dia adalah eksistensi yang sangat misterius. Namun, Nili telah mendengar bahwa dewa spiritual ini tidak terlalu kuat dalam hal kekuatan pertempuran, karena ia dipaksa untuk membayar harga yang besar setiap kali ia mengubah aliran ruang atau waktu. Taman di lantai 9 tanah kematian 9 lapis. Nili dan yang lainnya berkumpul, termasuk ketujuh ahli yang kuat, seperti Nethermaster. Tatapan dingin Nili menyapu seluruh area, mencari jejak Raja Iblis. Jika Raja Iblis muncul lagi, Nili akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, Raja Iblis tidak menunjukkan dirinya. Tatapan Nethermaster jatuh ke Nili dan tampaknya memahami niatnya. Dia memperingatkan Nili dari samping, "Nili, aku tahu kamu ingin membunuh seseorang. Tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa meskipun Anda adalah murid saya tidak dapat mendukung Anda. Jika kalian mulai saling membunuh, tuan dari pihak lawan pasti akan membunuh kalian. Jika seseorang ingin membunuhmu, aku juga akan melakukan hal yang sama." Setelah mendengar kata-kata Master Nether, Nili mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, "Tuan, saya harus bertanya, bahkan jika pihak lain membunuh orang tua kita, apakah kita masih tidak diizinkan untuk mengambil tindakan?" Tatapan Nethermaster diarahkan pada Nili sambil merenung sejenak, "Tidak untuk saat ini. Jika dendam Anda benar-benar tidak dapat didamaikan, maka saya akan merekomendasikan untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk saat ini dan menunggu sampai Anda berada di dunia reruntuhan drakonik. Selanjutnya, kultivasi Anda harus mencapai tingkat tertentu sebelum Anda menyelesaikan dendam Anda. Dengan begitu, bahkan kami para master tidak akan bisa menghentikanmu." Sesuai saran Master Nether, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka untuk saat ini, kecuali kultivasi mereka telah melampaui Master Raja Iblis. Dengan begitu, bahkan Tuan Raja Iblis tidak akan mampu menghentikan Nili. Nili menekan kebenciannya pada Raja Iblis saat dia menganggukkan kepalanya, "Aku akan mengindahkan nasihat Tuan." Mendengar kata-kata Nili, Nethermaster mengangguk memuji, "Tidak bertahan akan merusak rencana yang lebih besar. Jika Anda mampu menahan dendam pribadi untuk saat ini, Anda pasti akan dapat mencapai prestasi besar di masa depan." Ketika dia melihat betapa marahnya Nili, Xiaoyu berjalan mendekat dan menghiburnya, "Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin satu." Mendengar kata-kata Xiaoyu, Nili mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kematian Yezong tidak mudah baginya untuk bertahan. Dia pindah ke sisi Duan Jian dan berbisik di telinganya, "Duan Jian, kamu dan Raja Iblis memiliki tuan yang sama. Hati-hati, karena Raja Iblis mungkin berkomplot melawanmu." Duan Jian mengangguk saat cahaya dingin melintas di matanya, "Tuan bisa beristirahat dengan tenang. Saya pasti tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Jika ada kesempatan, aku akan membunuhnya. Dengan kekuatanmu sendiri, aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk menghadapinya. Kamu harus menjaga dan melindungi dirimu sendiri," Nili memperingatkan. Duan Jian adalah orang yang agak stabil dan dengan tambahan kekuatan fisiknya, dia seharusnya baik-baik saja. "Ya, saya mengerti." Duan Jian mengangguk. Ketika dia melirik Ye Ziyun, Nili bisa merasakan kesedihan di hatinya. Setelah menuju ke dunia reruntuhan drakonik, dia tidak akan bisa merawatnya lagi. Namun, Nili memahami Ye Ziyun dengan sangat baik.
Dia adalah orang yang kuat yang akan mampu keluar dari kesedihannya sendiri. Selanjutnya, Nili memberitahu Ye Ziyun bahwa menghidupkan kembali Ye Zong bukanlah hal yang mustahil. Karena itu, dia percaya bahwa dia pasti akan bekerja lebih keras untuk ayahnya. Dia berpikir kembali ke kehidupan sebelumnya. Meskipun kakek dan ayahnya telah meninggal, Ye Ziyun masih tetap kuat saat dia memimpin klannya melalui pegunungan Set. Leluhur dan tidak pernah menyerah sedikit pun harapan. Saat itu, matanya dipenuhi dengan tekad tak tergoyahkan yang bahkan dikagumi Nili. Itu juga mengapa Nili berhasil bertahan melewati gurun sendirian, sebelum akhirnya melangkah ke istana gurun. Itu adalah keyakinan Ye Ziyun yang memengaruhi dia dan Ye Ziyun yang telah mengajarinya untuk tidak pernah menyerah. Nili menatap Ye Ziyun dan berkata, Ziyun, setelah kalian mencapai dunia reruntuhan drakonik, kalian harus menjaga dirimu baik-baik. Ye Ziyun mengangguk. Nili memberinya pelukan ringan. Setelah waktu yang singkat bersama, mereka akan berpisah lagi. Namun, untuk masa depan dan masa depan yang lain, mereka semua bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Merasakan kehangatan pelukan Nili, Ye Ziyun dengan erat memeluk Nili. Hatinya melayang ke dalam ingatannya, jika bukan karena dia akan tersesat. Nili yang memberinya sesuatu untuk diandalkan dan membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Dialah yang memberinya harapan. Dia secara bertahap menyadari bahwa Nili telah menjadi orang yang tak tergantikan dalam hidupnya. Saat ini, dia adalah tunangannya. Saat dia memikirkan hal itu, dia merasakan keinginan yang kuat. Dia akan menunggu sedikit lagi, sampai dia lebih tua, lalu dia akan mengenakan gaun pengantin dan selamanya berada di sisinya. Semakin dekat mereka mendekati perpisahan, semakin dia tidak mau melepaskannya. Ketika saatnya tiba, pusaran besar muncul di langit di atas tanah kematian 9 lapis. Tidak ada yang tahu kemana pusaran yang suram dan dalam ini akan membawa mereka. Saat melihatnya, Master Nether, Ling Yun, Tian Hun, dan para ahli yang tersisa semuanya mengangkat kepala mereka ke arah pusaran. Mata mereka bermekaran dengan cahaya ilahi seolah-olah mereka bisa melihat menembus kehampaan. Tiba-tiba, seorang ahli berjubah perak, yang berdiri di dekatnya, berkata, baiklah, gerbang dunia kecil telah terhubung ke lokasi di dekat Sekte Paseles. Waktunya telah tiba bagi kita untuk pergi. Pakar berjubah abu-abu ini adalah penguasa Wei Nan dan Zhu Xiangjun. Wei Nan dan Zhu Xiangjun memandang Nili dan yang lainnya dan mengucapkan selamat tinggal. Nili, Duze, kami akan melakukan perjalanan di depanmu. Baiklah, jaga dirimu baik-baik di sana, Nili mengangguk. Duze, Lu Piao, dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Pakar berjubah abu-abu itu melambaikan tangan kanannya. Bersama dengan Wei Nan, Zhu Xiangjun, dan ahli peringkat demigod lainnya, mereka terbang ke langit dan memasuki pusaran. Sesaat kemudian, gerbang dunia kecil sekarang berada di sekitar Sekte Catatan Surgawi. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Jejak senyum diekspresikan di wajah Ling Yun saat dia melihat Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Xiao Sui. Ketika dia melihat betapa enggannya Ye Ziyun dan Nili berpisah, dia tidak bisa menahan untuk menghela nafas. Itu benar-benar bagus untuk menjadi muda. Setelah hidup begitu lama, dia sudah melupakan emosi cinta. Xiao Ninger diam-diam berdiri di samping dan menatap Nili. Bidang penglihatannya sudah berubah kabur karena air mata. Samar-samar, dia bisa melihat pemuda dengan senyum cemerlang yang telah membenamkan dirinya dalam mengobati penyakitnya. Gambar itu menyelamatkannya dari rasa sakit yang tak ada habisnya. Ye Ziyun memberi Xiao Ninger dorongan lembut dan mendorong dengan matanya. Ninger, ketika Anda telah mencapai tujuan Anda harus menjaga diri sendiri juga. Nili menundukkan kepalanya dan menatap wajah cantik Xiao Ninger. Gadis murni ini suatu hari akan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Ninger tiba-tiba maju selangkah dan memeluknya, membenamkan kepalanya dalam-dalam di pelukannya. Meskipun Ye Ziyun dan Nili sudah bertunangan, perasaannya untuk dia tidak kurang dari Ye Ziyun. Pada saat perpisahan ini, dia tidak bisa lagi menekan emosi di hatinya. Nili melihat Xiao Ninger dalam pelukannya dengan ekspresi sedikit terkejut. Ketika dia pulih, ada ekspresi lembut di tatapannya.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan Ninger? Xiao Ninger saat ini dalam pelukan Nili. Sesaat kemudian, dia bergumam, "Nili, kamu tidak perlu mengatakan apapun, aku mengerti. Beberapa waktu lalu, saya bermimpi panjang lagi. Saya bermimpi bahwa saya telah berubah menjadi orang yang jelek. Tidak peduli seberapa keras aku berjuang, aku berada di tengah pertempuran tanpa akhir sampai aku bertemu denganmu. Karena Anda memberi saya arti untuk hidup, saya memilih untuk memberikan diri saya kepada Anda dan berjuang untuk Anda sampai saya mati di medan perang. Meskipun saya sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi saya merasa itu sudah ditakdirkan. Nili, selamat tinggal. Setelah mencapai dunia reruntuhan drakonik, aku pasti akan menjadi lebih kuat." Setelah menyelesaikan pidatonya, Xiao Ninger berbalik, menyeka air mata dari wajahnya, dan berjalan menuju Ye Ziyun. Setelah mendengar kata-kata Xiao Ninger, Nili masih tertegun dan berdiri di sana terdiam untuk waktu yang lama. Pikirannya sedikit meledak dan dia sedikit tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, kenangan tak berujung melonjak. Kenyataannya, di kehidupan sebelumnya, Ni memiliki seorang wanita setelah Ye Ziyun. Pada saat itu, dia telah menjadi salah satu ahli puncak dari dunia reruntuhan drakonik dan telah bertemu dengan seorang wanita bertopeng. Meskipun dia tidak tahu asal-usulnya, pihak lain mengenalinya dengan pandangan sekilas. Awalnya, Nili meningkatkan kewaspadaannya terhadap wanita bertopeng dan tidak berani mendekatinya. Namun, pihak lain menyelamatkannya lagi dan lagi. Karena kematian Ye Ziyun, sudah tidak mungkin bagi Nili untuk menyimpan perasaan apapun terhadap wanita lain. Namun, pada akhirnya, Nili menerima wanita ini dan tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mati untuknya selama pertempuran. Nili selalu merasa menyesal karenanya. Lagi pula, saat mereka berdua bersama, dia tidak pernah benar-benar mencintainya. Dalam waktu setelah kematiannya, Nili akan terus mengingatnya. Namun, karena dia selalu mengenakan topeng, dia tidak memiliki ingatan tentang penampilannya. Dia hanya tahu bahwa namanya adalah Xiao Ning. Dalam kehidupan ini, Nili memiliki niat untuk menemukan Xiao Ning di dunia reruntuhan drakonik. Paling tidak, dia ingin menebus kehidupan mereka sebelumnya. Tapi, ada apa dengan mimpi Xiao Ninger? Mungkinkah Xiao Ninger tidak mati di hutan iblis hitam dan pergi ke dunia reruntuhan drakonik? Atau apakah ingatan Xiao Ning masuk ke Xiao Ninger? Xiao Ninger, Xiao Ning. Gumam Nili. Perlahan, dia menyatukan dua dan dua. Tidak heran mengapa dia langsung mengenalinya ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah itu, terlepas dari apa yang dia usahakan atau di sisi mana dia berada, Xiao Ning akan selalu membantunya tanpa ragu-ragu atau berkomentar. Namun, saat itu, tidak pernah terpikir oleh Nili bahwa Xiao Ning sebenarnya adalah Xiao Ninger. Itu karena kesenjangan dalam jangka waktu menjadi sangat lebar sehingga dia sudah lupa. Xiao Ning pernah menyebutkan sebelumnya bahwa wajahnya dihancurkan oleh hutan yang gelap. Jiwanya juga telah dinyalakan dan dia telah tenggelam dalam kutukan yang tak ada habisnya. Hutan gelap itu menyembunyikan hal yang sangat menakutkan yang melampaui batas semua ahli di dunia reruntuhan drakonik. Rahasia apa yang disembunyikan di hutan setan hitam? Bagaimana Xiao Ninger bisa bertahan dan bagaimana dia bisa mencapai dunia reruntuhan drakonik? Dalam kehidupan mereka sebelumnya, kutukan macam apa yang dia temui? Nili tenggelam dalam pikirannya. Jika dia berhasil kembali dari dunia reruntuhan drakonik, maka dia pasti akan melihat ke dalam hutan iblis hitam, menemukan apa yang tersembunyi di sana, dan mengungkap teka-teki seputar kehidupan Xiao Ninger sebelumnya. Xiao Sui dan Lu Piao juga mengucapkan selamat tinggal. Xiao Sui, tunggu sampai aku mencapai alam martial Ancestor. Lalu aku akan pergi ke Sekte Catatan Ilahi untuk mengambilmu sebagai istriku. Mata Lu Piao berkedip dengan air mata saat dia melihat Xiao Sui. Xiao Sui menarik telinga Lu Piao saat dia mendengus, kalahkan. Pada saat Anda mencapai Martial Ancestor, saya pasti sudah berubah menjadi wanita tua. Lu Piao, apakah kamu berencana untuk tidak menganggapku sebagai istrimu? Aduh, Xiao Sui. Cepat dan lepaskan. Kenapa aku berani melakukan itu? Lu Piao segera menjawab. Lu Piao, apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa saya memaksa Anda untuk mengambil saya sebagai istri Anda?
Anda sebaiknya memberi saya penjelasan yang bagus. Xiao Sui meletakkan tangan di pinggulnya, sementara tangannya yang lain menarik telinga Lu Piao. Lu Piao hanya bisa berjinjit saat dia dengan cepat mengikuti, aku bermaksud melakukannya. Tidak, maksudku aku bersedia. Xiao Sui, aku pasti akan menerimamu sebagai istriku. Xiao Sui dengan dingin menyapukan matanya ke selangkangan Lu Piao saat dia mendengus. Lu Piao, lebih baik kamu mendengarkan. Sementara aku tidak ada, jika kamu berani mengambil wanita lain, maka aku akan memastikan untuk menyia-nyiakanmu ketika aku kembali. Dia kemudian berjalan menuju Ling Yun. Setelah Xiao Sui pergi, Lu Piao masih merasakan hawa dingin di selangkangannya saat ekspresi pahit terpampang di wajahnya. Dia melirik Nili. Mereka berdua laki-laki, jadi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Nili memeluk Ye Ziyun dan Xiao Ninger dan tidak ada Dewi yang keberatan. Tapi ketika Lu Piao mengucapkan selamat tinggal, dia akhirnya dimarahi. Dia memiliki kehidupan yang begitu pahit. Nili ingin bertanya pada Xiao Ninger. Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melakukannya, dia melihat Ling Yun terbang bersama Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Xiao Sui di belakangnya. Dia masih bisa melihat ekspresi enggan dari kedua gadis itu saat mata mereka berlinang air mata. Nili melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal saat dia melihat Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Xiao Sui memasuki pusaran. Selamat tinggal. Aku akan memastikan untuk menemukan kalian setelah kita semua mencapai dunia reruntuhan drakonik. Kedua gadis yang nasibnya terkait dengan dirinya sendiri terus menghilang ke dalam pusaran. Dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Jadi ternyata kedua gadis itu sudah menempati tempat penting di hatinya. Setelah sekelompok orang lain pergi, Duze berjalan ke sisi Nili dan berkata, Nili, aku harus segera pergi. Baiklah, Nili menepuk bahu Duze dan tersenyum, kakak yang baik, kita akan bertemu lagi di dunia reruntuhan drakonik. Iya, Duze sangat setuju dengan anggukan. Dalam hatinya, Nili sudah menjadi saudaranya yang paling penting, fakta ini akan selamanya tetap sama. Saat Duze dan Nili berbicara, Hua Huo berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun merah ketat dengan kerah tinggi. Kakinya yang indah terlihat samar-samar, tetapi masih menyimpan godaan yang tak terbatas. Sosoknya yang tinggi menarik tatapan orang lain dan membuat mereka tidak bisa berpaling. Dia tidak diragukan lagi sangat cantik dan memiliki telinga ungu merah runcing. Semua ini memberinya pesona unik seorang wanita dari suku yang berbeda. Dia berjalan ke sisi Duze dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, namaku Hua Huo. Mulai sekarang, kita akan berada di sekte yang sama. Tolong jaga aku. Duze tercengang saat melihat Hua Huo. Meskipun dia tidak terbiasa dengan pihak lain, ketika dia melihat betapa tulusnya dia muncul, Duze mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dan berkata, ya, tolong jaga aku juga. Ayo pergi. Senyum mengembang di wajah Hua Huo saat dia berbalik. Duze benar-benar bingung. Melihat temannya dalam situasi ini, Lu Piao, yang berdiri di sampingnya, memberi Duze tendangan di belakang saat dia menceramahi, bodoh, apakah kamu tidak akan bergegas dan mengikutinya? Lu Piao hanya menjadi kesal terhadap Duze karena tidak bertindak dengan benar dan tidak sabar untuk melihat dia memperbaiki perilakunya satu. Wanita cantik seperti itu mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan Duze bertindak seolah-olah dia benar-benar bingung. Duze berhenti sejenak saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Nili, aku akan melakukan perjalanan dulu. Tepat setelah kata-kata itu, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti Hua Huo. Duze juga sudah pergi sekarang. Setelah itu, Zhang Ming juga mengucapkan selamat tinggal pada Nili dan meninggalkan ahli lain. Duze dan semua orang sekarang sudah pergi. Saat ini, hanya ada 4 orang, Nili, Lu Piao, Yuyan, dan Duan Jian. Pada saat itu, seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan mendekat. Pemuda ini adalah Raja Iblis yang dikirim Nili untuk menyelamatkan hidupnya. Raja Iblis melontarkan tatapan dingin pada Nili dan kelompoknya. Sejak dia memasuki alam penjara abis di usia muda dan keluar, satu-satunya saat dia terluka adalah dalam pertarungannya di rumah Tuan Kota.
Jika bukan karena baju besinya yang berharga dan fakta bahwa dia telah menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan tubuhnya, dia pasti sudah mati di tangan Nili. Mereka yang telah melukainya, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Setelah melihat Raja Iblis, kemarahan yang menjulang melonjak di dalam hati Nili dan kemarahan yang tak tertahankan menyebabkan pembuluh darahnya keluar ke seluruh tubuhnya. Saat ia melihat pembunuh Ye Zong, Nili berharap tidak lebih dari mampu membunuhnya dengan tangannya sendiri, di sini, sekarang. Namun, dia memikirkan apa yang dikatakan Nethermaster. Jika dia mengambil tindakan apapun terhadap Raja Iblis sekarang, dia akan bermain di tangan Raja Iblis. Dengan kekuatan Nili saat ini, dia masih tidak mampu menghadapi Tuan Raja Iblis. Musuh memang berada di jalan sempit. Raja Iblis dengan dingin berkata. Tatapannya memendam niat membunuh yang tak terduga dan menggila penuh haus darah saat ia melakukan kontak mata dengan Nili. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih bisa melarikan diri bahkan setelah kepala jalangmu dipenggal terakhir kali. Bagaimana, apakah kamu masih ingin bertarung? Tatapan dingin Nili mengarah ke Raja Iblis. Raja Iblis dengan ringan tersenyum, terakhir kali, kamu berhasil mendapatkan keuntungan dariku. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mampu membunuh saya? Lelucon yang lucu. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Jika saya tidak memesan beberapa kartu saya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memperoleh keuntungan semacam itu? Saya akui bahwa Anda memang banyak akal. Tapi jadi apa? Sampai sekarang, hanya kamu yang mampu membangkitkan minatku. Aku akan membunuh mereka di sisimu, dan menyelamatkanmu untuk yang terakhir. Lagi pula, menyaksikan semut berjuang di dalam air sebelum tenggelam jauh lebih menarik. Raja Iblis praktis mengatakan hal yang sama dengan yang Kaisar Sage katakan padanya di kehidupan sebelumnya. Nili masih ingat kata-kata Kaisar Sage, bahwa dia pertama-tama akan membunuh orang-orang di sekitarnya, satu per satu. Nili dengan erat mengepalkan tinjunya sampai pembuluh darahnya keluar. Meskipun Raja Iblis memiliki bakat yang sangat tinggi, Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze dan yang lainnya pasti akan menerima perlindungan dari sekte tempat mereka bergabung. Mereka akan aman setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Selama waktu itu, Nili harus berkultivasi seperti orang gila dan benar-benar melenyapkan keberadaan Raja Iblis sebelum ancaman itu menghilang. Kemarahannya hanya akan menyenangkan Raja Iblis. Nili menekan amarahnya saat dia menatap musuhnya dan dengan dingin berkata, kamu begitu percaya diri hanya karena kamu memiliki tubuh tertinggi. Sungguh lelucon yang menyedihkan. Semua kepercayaan diri itu berasal dari tubuh ini. Tubuh tertinggi memang kuat, tapi jadi apa? Jika Anda tidak memiliki jiwa yang cocok, maka pada akhirnya, itu semua hanya sia-sia. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin Anda akan menyadari bahwa jiwa Anda lemah dan tidak mampu menandingi kultivasi tubuh Anda. Kita lihat saja, apakah tubuh tertinggimu lebih kuat atau aku lebih kuat. Teknik budidaya, Dewa Surgawi, Nili masih pada tahap awal. Begitu dia mencapai alam takdir surgawi, kekuatan teknik budidaya, Dewa Surgawi kemudian akan dilepaskan sedikit demi sedikit. Bagaimana tubuh tertinggi bisa dibandingkan dengan kekuatan surga? Ekspresi Raja Iblis dingin saat dia dengan dingin tertawa, kamu pikir dengan meletakkan hal-hal seperti itu, aku akan khawatir. Bagaimana mungkin kekuatan tubuh tertinggi bisa dibayangkan oleh manusia fana sepertimu? Meskipun Raja Iblis mengatakannya dengan sangat percaya diri, pada kenyataannya, dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Kata-kata Nili telah memukul tempat yang sakit. Semakin tinggi kultivasinya meningkat, semakin dia bisa merasakan betapa lemah dan tidak cocoknya jiwanya dengan tubuh tertinggi. Tapi jadi apa? Tidak peduli siapa musuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi lebih kuat. Nili dengan dingin tersenyum sambil mengamati Raja Iblis dalam diam. Jika tindakannya tidak dibatasi di sini, dia pasti sudah membunuhnya. Namun, tidak lama dari sekarang, dia akan dapat secara pribadi menghabisi Raja Iblis. Dunia reruntuhan drakonik akan menjadi tujuan akhir dari Raja Iblis. Raja Iblis dengan dingin mendengus saat dia berbalik. Nili menatap Duan Jian dan berkata, saat kamu berada di sekte, jangan pernah bertarung dengannya. Selama Anda berada di dalam sekte, tidak mungkin baginya untuk menyentuh Anda. Petik 2. Duan Jian sedikit ragu-ragu di dalam hatinya.
Meskipun Raja Iblis sangat kuat, dia masih merasa bahwa dia bisa menandingi Raja Iblis. Jika kamu ingin bertarung, lakukan setelah mencapai 2 Fate, Heavenly Fate Realm. Nili memperingatkan dengan suara serius, ini adalah perintah. Iya, Duan Jian menundukkan kepalanya dan dengan serius menjawab. Pergilah, kata Nili. Saat dia melihat punggung Raja Iblis, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Duan Jian berjalan menuju Raja Iblis. Di bawah bimbingan seorang ahli yang kuat, mereka naik ke udara dan memasuki pusaran. Nili melihat ke arah Master Nether. Master Nether berkata kepada Nili, Lu Piao, dan satu ahli peringkat demigod lainnya, tempat yang akan kalian tuju disebut Sekte Bulu Ilahi. Saya akan terus berjaga-jaga di alam Nether sementara Xiao Yu memimpin Anda. Sesampai di sana, akan ada ahli khusus untuk memandu Anda. Namun, setelah mencapai Sekte Bulu Ilahi, saya percaya bahwa Anda tidak akan mempermalukan saya. Master Nether tidak pergi ke dunia reruntuhan drakonik. Saat dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia beruntung Nether Master tidak datang. Jika Nether Master menuju dunia reruntuhan drakonik bersama mereka, maka tidak ada yang tersisa untuk melindungi kota Glory. Namun, Nili masih sedikit khawatir. Akankah kota Glory masih menghadapi bencana besar yang seharusnya terjadi dalam 2 tahun? Selama Nether Master masih hidup, kota Glory akan tetap aman. Tapi jika dia sudah mati, siapa yang bisa membunuh Nether Master? Jika lawannya begitu kuat, maka bahkan jika Nili tetap berada di belakang, itu akan tetap sama sekali tidak berguna. Nili berpikir sejenak, lalu mengambil item dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Nether Master dengan 2 tangan. Tuan, sebelum aku menuju dunia reruntuhan drakonik, terimalah hadiahku. Tatapan Nether Master jatuh ke Nili. Sesaat kemudian, dia mengambil benda itu dari Nili dan dengan santai berkata, aku telah menerima hadiahmu, kalian semua harus pergi sekarang. Xiao Yu sedikit bingung, apa yang Nili berikan kepada ayah angkatnya. Namun, dia tidak bertanya. Ketika ia melihat bahwa Master Nether telah menerima hadiahnya, Nili meregangkan tubuhnya sedikit sebelum terbang di belakang Xiao Yu. Lu Piao dan ahli peringkat demigod lainnya juga mengikuti dan mereka berempat menghilang ke pusaran tanpa jejak. Melihat bahwa Nili dan yang lainnya telah pergi, Master Nether menarik kembali pandangannya dan melirik item di telapak tangannya. Itu adalah sebuah kantong. Objek dari dunia kecil tidak berharga bagi Nether Master, oleh karena itu, dia secara alami tidak menempatkan hadiah Nili dengan banyak perhatian. Dia dengan santai membuka kantong dan melirik isinya. Seketika, murid Nether Master menyusut keheranan yang dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, tapi Nili sudah pergi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.